Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan masih dengan tema kita mengenai narkoba. Bahwasannya Aceh itu lampu merah, generasi muda Aceh dalam ancaman narkoba yang sudah banyak sekali kita bahas bagaimana yang dilakukan pemerintah selama ini. Dan juga kalau kita bicara dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa dari Bapak-Bapak memberikan pesan kepada kita semua, masyarakat di seluruh yang menyaksikan pemirsa TV, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Mungkin dari Pak Samsuar. Yang pertama tentu dari keluarga ya. Keluarga yang pertama. Karena gini, kalau keluarga nggak perhatian untuk anak-anaknya, ya anak-anaknya suka-sukanya ya. Kemudian ya lingkungan, sampai keluarga, lingkungan yang ada di kita. Bagaimana lingkungan itu berperan aktif ketika memang mengetahui ada gejala-gejala. Ada gejala-gejala ini anak ini sudah terkena narkoba. Jadi cepat tersampaikan ya. Kemudian pemerintah harus lebih aktif, kemudian lebih fokus ya, lebih fokus. Artinya kalaupun pemerintah memang aktif fokus tanpa ada dana yang cukup juga sulit. Saya sependapat dengan Pak Tuanku sampaikan, artinya hari ini pemerintah kota di desa-desa itu ada dana yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota, pemerintah provinsi, rata-rata itu ada 1 miliar lebih ya. Kenapa tidak mungkin masing-masing desa mengalokasikan lah, mengalokasikan dana, nggak usah banyak, 2% atau 2,5% dari alokasi ya. Jadi kalau memang itu ada, kita bergabung jadi kita kuat. Jadi gini, ketika desa mengalokasikan, kita juga mengalokasikan, kita sebagai orang yang mungkin memberikan sosialisasi, uangnya disediakan di kampung, kemudian ada BNK kan, dari kota, dari provinsi juga. Jadi gini, sama-sama kita memberikan sosialisasi, membuat program di kampung supaya ini narkoba ini kita kalau katakan hilang nggak mungkin ya. Tapi gini, setidaknya gini kita bisa kita kurangi, kita kurangi dari waktu ke waktu dan sampai bisa hilang gitu. Amin. Kita harapannya gitu juga ya. Terima kasih Pak Samsuar. Pak silakan Pak. Ya, sebagaimana disampaikan, Banda Aceh sudah bagus ya dalam hal menangani narkoba. Berbanding daerah lain kita jauh lebih baik. Tapi karena kita ibu kota, maka kita tetap menjadi ancaman. Karena semua warga di 22 kabupaten kota dia tetap datang ke Banda Aceh. Kita berharap kedatangan warga lain di luar Banda Aceh ke Banda Aceh untuk menebar kebaikan ya, bukan justru dia berperan sebagai pengedar dan sebagainya. Dan yang paling penting, negara kita sudah sangat darurat, kita harus mengubah negara ini menjadi lebih baik. Negara ini nggak bisa kita ubah kalau kita tidak mengubah diri sendiri. Maka kita harus mengubah semua kita, mengubah diri sendiri, menjaga keluarga. Tadi banyak kasus yang kita temukan di Banda Aceh, maupun Indonesia, semua kembali ke keluarga. Apapun pendidikan agama kuat sekali di luar, ketika dia pulang ke rumah, ayah dan ibu tidak saling berbicara, tidak harmonis, tidak makan bersama, tidak salat bersama, maka semua akan sia-sia. Jadi paling penting penguatan peranan keluarga. Maka ini juga mungkin peran kita semua lah dalam hal ini. Dan yang mungkin juga pesan kami terakhir, kalau ada saudara-saudara kita yang terpapar narkoba, segeralah menghubungi kami di BNN Kota Banda Aceh. Kalau tidak berani kantor, kita juga bisa jemput Pak, bisa ini. Ada hotline-nya Pak yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Ya, kebetulan hotline belum kita launching, nanti kami sampaikan juga khusus ya. Tapi kita bisa bersedia, asal dia bukan pengedar ya. Kalau dia pemakai pernah mengedar, itu mah masalah Pak. Kecuali dia memang mengaku ya. Tapi kalau dia tidak tersangkut dengan jaringan sekecil apapun, kita masih bisa Pak menjaga dia untuk memulihkan dia dengan berbagai cara akan kita lakukan. Oke, mungkin bisa disampaikan Pak untuk ke BNK sendiri lokasinya? Ya, mungkin warga bisa mendatangi kantor kami BNN Kota Banda Aceh di Jalan Kasaman nomor 2 Gampung Brawi ya, Gampung Brawi Kota Banda Aceh. Nanti hotline akan kami sampaikan kemudian ya, kami juga sedang memperbaiki sistemnya sehingga pelaporan itu bisa terintegral nantinya. Tapi kita juga punya akun sosial media, banyak ada di Facebook, ada juga BNN Kota Banda Aceh, di Instagram juga ada ya. Jadi bisa juga mengakses informasi yang kami berikan, dan paling penting adalah segera memberikan informasi kalau ada saudara-saudara kita yang memang sudah terpapar narkoba. Karena makin lama dia akan makin berterus dan dia akan terus mengganggu yang lainnya ya. Karena gila karena narkoba itu beda dengan gila biasa.
Nah, jadi harus segera kita tangani dan insya Allah semua ada jalan kalau kita sama-sama mau berbuat untuk Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak Hasnanda Putra, Ketua BNN Kota Banda Aceh. Baik, Bang Tuanku silakan. Ya, kalau berbicara mungkin di closing statement ini, saya memang sangat sepakat ketahanan keluarga itu harus ditingkatkan. Karena apapun baiknya itu, kita akan kembali keluarga. Yang betapa banyak hancurnya seorang anak generasi muda itu akibat hidup di suasana keluarga yang broken home misalnya sekarang. Ya kan, ini yang sangat harus kita nyuri. Kemudian adalah kalau saya ingin katakan untuk generasi muda, itu yang bisa terlepas kita dari itu diri kita sendiri. Yeah. Harus ada keinginan di hati kita ini adalah untuk bagaimana selalu menjadi orang yang baik. Ya kan? Karena untuk apa kita menikmati narkoba hanya sesaat, tapi rusak kita seumur hidup kita. Apalagi zat narkoba yang telah disebutkan oleh Bang Hasnanda dan juga penelitian itu tidak akan hilang dari tubuh kita. Zat itu tidak akan hilang. Jadi bagaimana kita harus menjadi anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda Kota Banda Aceh yang cerdas, kemudian tindakannya itu juga tindakan yang cerdas, ya kan? Karena ada juga orang cerdas tapi kena narkoba. Kenapa? Karena dia tidak mampu memotivasi diri dalam hal itu, menjaga dirinya sendiri gitu. Jadi lebih baik di masa muda dia menghabiskan kegiatannya untuk hal yang baik, ya kan? Apa yang dikonsumsi juga yang baik, sehingga nanti akan melahirkan generasi kita yang baik, ya kan? Apalagi belum lagi sekarang banyak menyebutkan tentang hal stunting lagi, banyak anak-anak Aceh yang kecil-kecil seperti ini yang harus sangat dijaga. Jadi lebih baik setiap anak muda itu memotivasi dirinya, menjaga dirinya. Kemudian ketika dia sudah mampu menjaga dirinya, ya kan, ditambah dengan ketahanan keluarga dia juga kuat, mampu lagi dia menyelamatkan orang lain. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, setiap diri anak muda itu menjaga diri kita sendiri, saya rasa seperti ini juga kita berkawan misalnya, satu meja kita orang merokok semuanya, tapi kita motivasi diri, saya tidak boleh merokok misalnya, maka kita tidak akan merokok seperti itu, walaupun asap itu semua atas kita. Tapi karena kita punya motivasi diri, kita tidak akan terpengaruh dengan asap. Seperti itu juga narkoba, meskipun kadang ada kawan kita misalnya mahasiswa, misalnya kita ngekos, kawan-kawan kita itu narkoba, dia ngajak kita, saya katakan saya tidak mau bernarkoba. Jadi tren tidak say no to narkoba yang selalu digaungkan, say no to drug, say no to yang digaungkan selalu oleh BNN itu kan tagline BNN, say no to drug itu harus mengkristal dalam diri kita. Jadi mau bagaimanapun kita berada di lingkungan, kita menjadi ikan, walaupun berenang ikan di air asin, tapi ikan untuk menjadi asin harus dikasih garam juga seperti itu. Nah, ini juga yang harus ditanamkan dalam generasi muda. Karena memang kita nanti akan memimpin Aceh, kita akan jadi pemimpin. Jangan sampai dari muda kita sudah narkoba, ketika memimpin Aceh dalam posisi kita sebagai penghisap narkoba, makanya Aceh gak akan maju-maju karena diri yang memimpin saja masih lemah. Belum selesai dengan diri belum selesai dengan diri sendiri, bagaimana dia memimpin? Kita mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, saya rasa diri sendiri, kemudian keluarga. Karena memang sangat penting itu hancur banyak orang itu karena ketahanan keluarga itu yang tidak ada. Baik, terima kasih Bang Tuanku Muhammad, anggota Komisi 1 DPRK, dan terima kasih juga kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan program talk show. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Indra Singasari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.